comot-comot aja misalkan dari pemberitaan ini dari pemberitaan itu, terus dia Comot-comotnya gini atau gini, Pak? kayaknya gini. Liputan Ini panggil heula ulah teh. oh langsung. Jadi jangan sampai kita baca judul doang terus langsung menyebar, itu kesalahannya kan di kita. Iya, Jangan betul. sampai kita menjadi salah satu netizen yang menyebar hoax. Iya. Awas omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita nih berdua dengan Pawar. Jangan lupa subscribe Oke. Biar tambah jos ya. Iya. Share juga biar tambah oke. Oke Pak Warlan, sore hari ini kita mau membahas mengenai persoalan fenomena dari ramainya atau viralnya kasus pembunuhan di Subang nih. Fenomena seperti apa? Silet aja berarti, Pak. Iya betul, setajam itu ya. Cuma begini Pak Warlan, yang menjadi persoalannya itu kan sekarang jadi momentum para wartawan dadakan nih. Banyak ternyata wartawan dadakan yang mengisi ruang-ruang di per-YouTuban untuk menganalisa, memberitakan atau mengkabarkan terkait persoalan kasus pembunuhan ini. Gitu kan? Bukan wartawan berarti, Pak. Kan kalau wartawan sebuah profesi apa yang sebelum masuk ke dunia jurnalistik kan ada pelatihan dulu. Betul. Uju kan. Berarti Iya. bukan wartawan di sini, berarti apa? Ya YouTuber lah. YouTuber. YouTuber, tapi kan implikasinya atau dampaknya itu jadikan kabar itu bias. Maksudnya masyarakat kan YouTube sekarang ya, itu sebagai salah satu platform media sosial terbesar lah yang banyak ditonton oleh masyarakat nih. Jadi kan adanya konten-konten itu berikut konten kreatornya tidak turun ke lapangan langsung. Oh, comot-comot berarti. Main comot-comot aja misalkan dari pemberitaan ini dari pemberitaan itu, terus dia Comot-comotnya gini atau gini, Pak? kayaknya gini. Nah itu kan istilahnya bisa merugikan beberapa pihak lah gitu. Iya. Kalau menurut Pak Warlan itu bagaimana tuh melihat fenomena itu? Ya, menurut saya kan sekarang itu adalah sebagai dampak dari kemajuan teknologi kan. Betul. Tidak bisa dibendung kan sekarang. Iya. Semua orang bisa menjadi jurnalis, apa bukan jurnalis ya, sebagai pelapor gitu. Sekarang melalui media sosialnya dia sudah bisa membuat Twitter, Facebook, dan sekarang YouTube, dan ada informasi sedikit apapun bisa langsung ditangkap melalui kamera ponselnya. Betul. Kemudian di-share Iya. pada ke media sosial yang dia bangun sendiri gitu. Apalagi beberapa media juga ada yang mewadahi seperti citizen journalism itu. Tapi kan regulasinya juga di kita belum jelas kan seperti apa gitu. Iya. Yang kita tekankan dari sisi jurnalisnya ya, kita boleh saja lah warga melaporkan informasi di sekitar kita, tapi tentunya dengan secara etik, asal jangan melaporkan berita Bohong lah gitu ya. bohong gitu. Terus ngambil dari sembarangan terus diupload Ulang. kan dalam bermedsos itu kita ada undang-undangnya UU ITE. Betul. Kan. Tapi kan Kalau itu kita kan di media itu dilindungi undang-undang pers kan, kita mengupload ke media kita. Terus nanti kemudian bermasalah ya kita bisa dilindungi undang-undang pers kita. Relnya berjalannya kan undang-undang pers ini tidak langsung dicokok sama pihak kepolisian. Iya. Kita ada hak jawab dulu sama orang yang dirugikan, bisa melakukan hak jawab. Ya. Kemudian kita nanti ada semacam Somasi sidangnya gitulah. sidangnya Oh, di ya.
kalau di pers kan di Dewan Pers nanti beliau yang menentukan apakah ini berita kita harus meminta permohonan maaf ataukah cuma hak jawab. Kemudian setelah diputuskan kita harus mengikuti aturan-aturan itu dan tidak langsung dicokok sama pihak kepolisian. Betul. Beda soal kalau nanti maling ya. Beda soal kalau masyarakat biasa itu mengupload di media sosial, kemudian nanti bermasalah, ya itu kan jadi delik aduan nanti. Betul. Karena kan mereka juga tidak terlindungi oleh undang-undang pers ya. Itu, karena dia kan cuma masyarakat biasa. Betul. Jadi artinya bisa saja nanti bukan media masalah, sebenarnya kan media sosial itu tanggung jawab masing-masing kalau media sosial. Gitu. Iya. Nah cuma yang perlu diperhatikan mungkin oleh para teman-teman di YouTuber ini kan ini dampaknya selain juga misalkan pada kabar yang hari ini juga masih dalam Oh itu kasus pembunuhan ya? Iya kasus pembunuhan itu kan hari ini itu masih dalam penyelidikan kepolisian. Artinya kan belum kepolisian juga belum memberikan keterangan yang pasti gitu. Kan hari ini tuh yang ada di YouTube itu Pak Warlan sifatnya hanya menganalisa atau menduga-duga kan. Jadi sifatnya itu masih ngawang-ngawang lah gitu. Seperti budak letik. Tahu nggak Pak Warlan? Budak letik kan bisa ngapung. Ngawang-ngawang. Itu judul lagu. Jadi kirain kawang-kawang tuh yang suka di keretan terus. Oh bukan itu mah bawang. Kalau bukan itu bawang. Kalau bawang itu kan macam-macam, ada bawang goreng, bombay, putih, merah, daun ya. Bener itu nggak ada kawan bodoh. Aduh. Ya sekarang kita juga banyak menyayangkan lah kepada konten kreator sebutnya atau YouTuber yang sudah banyak menyimpulkan ini loh pelakunya ini sudah mengarahkan lah ini pelakunya betul. Ini padahal kan pihak kepolisian juga belum menetapkan. Ya, banyak yang mendahului lah begitu ya. Yang mendahului pihak kepolisian. Kan seperti angkutan umum juga dilarang mendahului. Terus sama bis kota dilarang mendahului. Betul. Nah, itu juga istilahnya begini. Jadi itu juga kembali lagi kepada kitanya sih, ke warganetnya gitu. Karena mereka juga kan istilahnya membuat konten itu karena ada semacam permintaan atau permintaan penonton yang besar gitu. Jadi mereka memfasilitasi itu. Demi apa? Demi AdSense berarti. Ya ini mau apa dipatinjian lah mudah-mudahan nulala Johanna berenang. Dan karena ayah nulala Johanna ada yang nontonnya gitu. Oh, berarti ini biar kita lebih seru dan lebih asik kita panggil aja berarti yang itu. Oh iya, ini yang memang serius nih, liputan di lapangan kan ada dari awal sampai sekarang. Iya. Bahkan saya juga awal liputan tuh diajak oleh saudara ini. Saudara, saya kira kan penemuan mayat biasa, Pak. Kalau Subang kan penemuan mayat sudah lazim gitu di sini, apalagi di Tarum Timur sudah banyak kan. Iya. Sekali ada. Gitu. Tidak akan se-booming inilah gitu. Nah, ini mah se-booming ini. Wah, ini dia Pak. Ini yang liputan. Ini panggil heula ulah ieu teh. Oh, langsung. Oh, penggal panggil langsung aja. Coba Bang Yo dijelaskan. Cuman kopinya ini belum ada ini. Ya, aduh. Nanti kita nunggu sponsor kalau kopi. Betul deh. Harus ada sponsor nanti. Tadi saja Unilever ya itu. Kan banyak. Ngobrol apa? Nanti coba ini dijelaskan. Kalau dari sudut pandang Pak Yudi ini yang memang ada di lapangan ya. Ada di kejadian liputan nunggu bahkan sampai malam, tengah malam bahkan. Nah terus sementara itu ada istilahnya YouTuber yang tinggal nyomot aja membacakan ulang beritanya. Itu tanggapannya dari Kang Yudi gimana gitu? Ini ngomongin pembunuhan. Ya iya dong, masa? Yang masih udah pembunuhan ini kan udah hari ke-26. Iya. Belum ada perkembangan lagi nih. Kita juga masih menunggu. Cuman ya ini kasus pembunuhan ini kan jadi berkah tersendiri bagi para YouTuber. Oh, benar berarti di setiap momentum ya ada. Yang subscriber cuma 200, 300, sekarang kan sudah belasan ribu. Wah, itu mah gagal pokoknya. Itu karena antusias tadi.
Jadi cuman kan yang disayangkan tidak sedikit mereka yang malah tujuannya ingin menarik viewer, malah mereka jadi membuat opini-opini sendiri itu. Bahkan judul-judulnya juga fantastis ya Pak Yudi. Menyeramkan pokoknya. Jadi lebih tahu dari kepolisian mereka itu Iya, kayaknya. luar biasa itu mereka. Terkuak dah judulnya. Astagfirullahaladzim. Waduh, terkuak. Bahkan ada yang sampai membuat konten paranormal. Jadi memandang pembunuhan ini dari sisi spiritual. Luar biasa itu Pak Barlan. Kira kantor telepon. Maaf penonton gitu. Nanti Itu luar biasa. Ya, Jadi lanjut memang lagi. antusiasnya ya para warganet ini menanti pelaku dari kasus pembunuhan di Subang ini sangat luar biasa. Jadi ada antusias tersendiri seperti menyaksikan sinetron yang berepisode-episode Iya, begitu. kalah sama ratingnya sama Ikatan Cinta ini. Betul. Bahkan saya dengar kabar kemarin itu Amanda Manopo sudah mulai geleng-geleng kepala karena ratingnya Ikatan Cinta ini kalah sama drama pembunuhan Jalan Cagak nih. Ya, apa yang harus kita kritisi ini Pak Indra. Itu kan tadi sebut Pak Indra ya, ada konten YouTube yang sudah mengarahkan konten perdukunan Iya. bercampur informasi. Itu maksudnya gimana itu tadi Pak Indra? Jadi gini kan, secara memang kalau misalkan ya kita wallahu alam ya nggak tahu lah istilahnya jin korin atau apapun itulah, istilahnya kita juga tidak punya kapasitas untuk menilai itu kan. Tapi kalau dilihat dari kontennya, jadi dia lebih pada menyudutkan, artinya memang sudah istilahnya bahkan berani menyebut nama siapa pelakunya. Ini kan itu sebetulnya sudah menyalahi, bahkan mungkin kalau kena delik aduan bisa saja mungkin kan kalau ada pihak yang merasa dirugikan gitu. Benar. Nah, kita juga kan mungkin nih dari Pak Warlan sebagai pegiat media sosial juga, barangkali ada ini nggak tips-tipsnya untuk bagaimana sih membedakan istilahnya mana nih? Ya saya kira meskipun ya para netizen sekarang udah pinter-pinter lah, Pak Warlan. Cuma kan dari sisi kita nih sebagai pelaku jurnalistik gitu melihat hal-hal semacam itu, kira-kira memang harus bagaimana gitu, apa yang harus kita lakukan ketika menemukan konten-konten semacam itu gitu. Sebenarnya tidak begitu sulit sih, bahkan zaman sekarang ya anak-anak SD atau SMP itu sudah familiar dengan gadget gitu. Cuma tinggal kita asal mau kalau di ilmu jurnalistik itu verifikasi data, memverifikasi itu, Cross check begitulah ya. cross check. Harusnya masyarakat juga harus mau melakukan cross check. Betul, Jangan cuma percaya dengan satu sumber. betul. Oh, ini si sumber ini langsung percaya terus disebar. Itu kan salahnya di situ, di kita itu. Mendapat satu sumber, tidak dibaca Ulang atau tidak dibaca isinya gitu, cuma baca judulnya terus langsung share. Itu kesalahan kita. Iya, akhirnya itulah yang menyebabkan bias ya, kabar itu kesana kemari. Iya, karena Tidak pasti di kita loh. itu kan kelemahan netizen di kita itu kan cuma baca judulnya doang, terus membagikan. Seharusnya selain membaca judul, membaca isi, karena nanti di isi itu akan terlihat apakah konten ini informasi benar atau tidak. Oh betul. Kemudian betul. baru kalau sudah benar, itu pun jangan dulu di-share. Kita cek dulu yang lainnya dulu, informasi dari web kalau disebutnya ya, kalau disebutnya web, apakah ini benar medianya mainstream atau cuma bermodalkan blogspot atau apa. Iya, itu kan betul. bisa dicek, kan mudah itu. Iya. Nah, kalau sudah benar itu dari media mainstream, terus informasinya benar, bolehlah kita menyebar. Jadi jangan sampai kita baca judul doang terus langsung menyebar, itu kesalahannya kan di kita. Iya, Jangan betul. sampai kita menjadi salah satu netizen yang menyebar hoak gitu, Iya Pak. betul, penyambung lidah.
hoak. Oh, jangan sampai kata kemarin kita hoak-hoakan gitu. Iya. Hoak-hoak itu. Itu aja berarti kuncinya itu kan kita harus kembali meningkatkan literasi kita untuk membaca. Minimal kita kalau tidak mau membaca paragraf pertama itu artikel itu ya sampai paragraf 3 lah, judul sampai Ya. paragraf 3. Lagi pula kan kalau berita di online itu tidak pernah panjang-panjang ya, singkat, padat. Sebenarnya. Ya apa susahnya baca aja dulu ya gitu. Iya, baca dulu. Itu Betul aja sih, betul. Pak. Kalau dari Pak Yudi nih, pernah menemukan nggak ketidaksesuaian apa yang ada dalam konten YouTuber gitu ya? Misalkan YouTuber siapa aja dengan fakta sebetulnya di lapangan saat Kang Yudi liput langsung. Beberapa kali malah saya lihat. Beberapa kali ini Pak. Gimana ini? Seperti apa contohnya misalkan? Ya seperti yang tadi disebutkan kan terungkap katanya. Pelaku ditangkap. Padahal belum. Ditangkap di mana? Inilah muka tersangka. Malah waktu awal-awal saya lihatnya itu diduga pelaku pelaku pembunuhan hadir saat olah TKP. Kan itu mengerikan, tahu dari mana gitu. Udah kayak John Wick aja. Padahal nggak ada gitu ya Pak Yudi. Ya nggak tahu juga sih. Pak Yudi kan belum terungkap, itu bisa dijelaskan ke publik itu gimana Mang Yudi dari awal Mang Yudi ini liputan di sampai sekarang. Menurut kacamata hasil pemantauan saya nih, sepertinya kasus ini sulit. Betul. Sulit karena Ya kalau mudah kan udah terungkap. buktinya itu susah gitu kan. Iya. Jadi kalau kelihatan dari pemanggilan saksi, ini saksi juga hari ini ada pemanggilan lagi, khususnya suami korban Pak Yosep sekarang dipanggil untuk yang ke-8 kali. Udah 8 kali ya Pak Yudi. Ngapain gitu kan? Kalau emang bukti udah kuat, gak mungkin dipanggil-panggil terus kan? Iya, Logikanya sih saya yang awam seperti itu, tapi nggak tahu juga kan. Atau kalau mudah terpecahkan kan nggak mungkin memakan waktu lama gitu. Ya memang sulit. Ya mungkin sesulit mengurai benang kusut. Tapi kasus pembunuhan ini jadi banyak membuat orang banyak job. Ya salah satunya paranormal sekarang job-jobnya. Betul. meningkat Apalagi gitu. saat pandemi seperti ini ya. Mau siapa yang dudukun? Sekarang yang hajat kan tidak boleh. Ya, biasanya kan itu marema juga oleh yang hajat karena nanya biasanya hari bagus atau beberapa dukun ini pawang hujan kan nada hujan karena pandemi tidak boleh hajat jadi juga itu terkendala lah saat adanya pembunuhan itu menjadi berkah lah di luar para YouTuber juga dukun-dukun. Malah dukun juga mendadak jadi YouTuber. Betul, banyak itu. Jadi duyu dukun YouTuber. Coba Yudi dijelaskan lagi Mang Yudi, itu kan belum dari awal Mang Yudi gimana sih awalnya gitu. Kali Pak Indra itu cuma sepintas. Pak Indra juga ternyata ngikutin Mang Yudi nanti ke lapangan dari Iya, awal kasus ini cuat gitu. Saya ingat itu hari Rabu tanggal berapa ya Pak? 18 kalau nggak salah, 18 Agustus. Kita kan udah merayakan kemerdekaan. Iya, tiba-tiba nih di tempat ini Pak Yudi itu datang kan. Dapat Itu informasi Mang Yudi langsung ke sana ya. ngajak awalnya Pak Yudi mau kemana, liputan kemana hari ini yuk ke Jalan Cagak. Mau ada apa emang? Ada penemuan mayat. Di grup kalau nggak salah di grup. Iya di grup juga udah ada, di grup wartawan itu ada penemuan mayat. Saya kira penemuan mayat biasa lah di Tarum Timur juga ya. Iya, Nah kayak nunggu gitu. lapsit aja gitu Saya kan. kira juga kan penemuan mayat kalau satu kan biasa. Enggak, biasa. Ternyata kan dua ya kita langsung Iya, berangkat di TKP. Subang itu kan penemuan mayat biasa Pak Warlan. Iya, jadi wah ketika awalnya itu kabarnya tuh korban perampokan, kabarnya tuh korban perampokan. Langsung saya satu mobil tuh dengan ada wartawan media Jabar nggak tahu hitam-hitam siapa. Tuh berangkat ke sana. Hari itu juga kita dapat wawancara Pak Yosep ya, Pak Yudi hari itu juga. Itu yang Sore-sore banyak harinya. beredar di televisi-televisi itu. Tah, itu salah satu netizen dah biasa. Tendensius. Nah begitu Pak Warlan. Dari situlah mulai itu lama atau gimana. Bahkan Pak Yudi itu yang saya tahu hari itu juga balik lagi ke sana ya.
live itu. Saya sempat ke Polres dulu karena ke kantor minta live sama Kapolres. Dari sana meluncur lagi ke TKP lagi sampai malam di sana. Oh, saya pulang jam berapa? Saya jam 2 malam itu jam pas 2 hari malam itu. tuh. Bayangin. Lumayan, berapa hari nginep di sana. Jam 2 malam pulang hari pertama. Biasanya kalau nginep di sana tuh di mana sih, Mang Yud? Di mana, weh? Karunya Buah Kilir. Nah sekarang kari-kari gitu, apa ya kari-kari bahasa Indonesia-nya? Apa Kayak ya? pokoknya Sekonyong-konyong. gitu. sekonyong-konyong, ujuk-ujuk sekarang banyak nih konten kreator yang istilahnya menggoreng lah berita itu kan. Menggoreng itu tugas kita, saudara-saudara. Bapak ini pedagang apa? Iya Nasi biasa, goreng? combro. Oke. Nah jadi pemirsa Awas Omong Kosong, itulah tadi istilahnya keresahan kita ya sebagai apa Keresahan atau apa sih ini tuh maksudnya? iya betul, keresahan. Oh emang Bapak resah Salah pokoknya gundah gulana. Mudah-mudahan kedepannya pelaku di polisi ya cepat mengungkap kasus ini. Juga tidak ada lagi konten-konten kreator yang istilahnya sudah inilah mengambil kesimpulan lebih dulu daripada pihak yang berwajib. Berwajib. Ya. Nah, Sayangi diri Anda. ya sayangi diri Anda dan jangan lupa cek sertifikat vaksin di Peduli Lindungi. Begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.